Silakan duduk. Oke. Sendiri saja ke sini kakak? Ya, sendiri. Kakak dari mana? Saya tinggal di Penyerangan, Lorong Veteran. Sudah makan siang? Sebelumnya mohon maaf kakak, kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Ros. Nama kakak Ros, nama saya Clarita. Kakak bisa panggil saya senyamannya kakak saja. Bisanya kakak. Oke. Kalau boleh tahu, kakak sudah bekerja atau masih kuliah? Masih kuliah. Semester berapa? Semester 4. Oke kakak, sebelumnya saya berterima kasih karena kakak sudah mau datang ke sini dan sudah mempercayai saya untuk mendengarkan kakak. Oke, sebelum memulai konselingnya pada hari ini, pertama-tama kita harus membuat yang namanya kontrak konseling. Untuk kontrak konseling ini, dalam seminggu itu kita pertemuannya 1 kali dan pertemuannya akan berlangsung selama 6 kali pertemuan. Untuk durasi waktunya, 1 kali pertemuan minimal 20 sampai 30 menit. Oke, jadi kira-kira kakak punya waktu luang di hari apa agar saya sesuaikan dengan jadwal konseling? Saya waktu luangnya itu hari Sabtu dengan Minggu. Minggu. Bisanya hari Sabtu atau hari Minggu? Minggu saja juga bisa. Minggu. Oke, jadi nanti kita akan bertemu setiap hari Minggu untuk 5 pertemuan berikutnya. Kalau seandainya hari Minggu itu saya ada sibuk atau apa itu bisa ditunda itu jadwalnya. Nanti jika kakak tidak hadir, kakak tinggal hubungi saya sehingga saya bisa menyesuaikan jadwalnya kembali dan mengatur pertemuan untuk menggantikan pertemuan sebelumnya. Oke. Jadi konseling ini sudah pasti kerahasiaannya dijaga, jadi kakak tidak perlu khawatir untuk kebocoran informasi. Dari kakak kelihatannya gelisah, ada masalah apa yang bisa saya bantu? Saya tidak mau konsentrasi dalam kelas. Jika dosen menjelaskan di depan, saya tidak konsentrasi. Jadi sudah berapa lama kakak mengalami minimnya konsentrasi dalam kelas? Sudah 2 minggu belakangan ini. 2 minggu terakhir. Jadi kira-kira ini kakak kurang berkonsentrasi dalam kelas. Kira-kira ada masalah apa? Masalah dengan kos. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan masalahnya seperti apa? Misalnya ini kan anak kos lama, yaitu pindah kos. Habis itu barang di kos itu meja tuh dia bawa. Terus bapak kos itu ancam kami untuk keluar akhir bulan itu. Apakah anak kos yang lama itu adalah teman dekat? Ya, teman dekat. Tadi kakak menyatakan bahwa dia pergi dengan membawa perabot kos yang sudah disediakan. Hal itu berarti dia tidak tinggal lagi bersama kakak di kos yang sama. Ya, dia tidak tinggal lagi di kos sama dengan saya, alasannya karena pekerjaannya. Jadi kakak ini tidak fokus karena masalah dengan teman kos kakak atau masalah bersama dengan bapak kos? Masalah bersama dengan bapak kos. Bapak kos. Ya. Saya memahami apa yang kakak rasakan dan kakak sepertinya terlihat gelisah. Jadi kakak berpikir bahwa kakak itu tidak fokus di dalam kelas karena ada masalah dengan bapak kos dan dengan ancaman bahwa kakak akan dikeluarkan dari kos. Lalu apakah kakak sudah pernah menghubungi teman kos kakak yang lama untuk mengembalikan barang? Ya sudah. Lalu apa yang dikatakan? Yang dikatakan itu pulang dari rumah dari Lela baru antar lagi meja itu ke kos lama. Apakah ada pesan-pesan lain? Oke. Jadi untuk lebih fokusnya kakak lebih fokus kepada masalah perkuliahan atau masalah dengan bapak kos dan teman kos kakak? Saya lebih fokus ke perkuliahan.
Kalau menyangkut dengan perkuliahan dan fokus perkuliahan, pastinya kan kakak punya keinginan untuk menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. Untuk masalah kurangnya fokus pada perkuliahan, kira-kira sejauh ini hal-hal apa saja yang kakak lakukan untuk meningkatkan fokus kakak di dalam kelas? Ya, saya melakukan dengan teman-teman, telepon orang tua, dan telepon pacar. Karena dengan menelpon orang tua, pacar, dan hidup bersama teman-teman itu bisa mengurangi beban pikiran saya. Jadi menurut kakak hal itu benar-benar bisa membantu kakak untuk meningkatkan fokus kakak di dalam kelas dan dapat mengurangi beban. Itu bagus jika hal itu dapat membantu kakak ya. Jika tidak, coba cari alternatif lain. Nanti saya akan membantu kakak untuk mencari alternatif itu. Oke. Selain itu kakak juga harus bisa mengurangi beban yang kakak punya. Coba jika benar-benar beberapa aktivitas lalu itu bisa membantu kakak lakukan itu agar bisa mengurangi beban, dan saya yakin kakak pasti bisa melakukan. Apakah menurut kakak itu yang saya lakukan efektif atau? Tergantung bagaimana kakak mampu dan berkeinginan serta bertekad untuk menyelesaikan masalah yang kakak miliki. Kalau boleh tahu, dalam seminggu itu kira-kira berapa hari kakak kuliah? Saya 5 hari. Dari Dari Senin sampai hari Jumat. Jadi ada waktu luang di hari Sabtu dan hari Minggu. Kira-kira apa yang kakak lakukan di hari Sabtu dan hari Minggu? Hari Sabtu itu cuci pakaian dan kerja tugas. Hari Minggu itu gereja. Kalau saya ada mood, kalau mood tidak ada itu gereja. Sebelumnya, apakah kakak pernah membuat jadwal kegiatan kakak untuk berhari-hari? Belum. Apakah kakak berniat atau mau untuk membuat jadwal? Nanti saya bisa membantu kakak untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Itu akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Jadi, apakah kakak sudah tahu kira-kira hal apa yang akan kakak lakukan untuk menyelesaikan masalah kakak itu? Saya akan menghubungi kos itu supaya dia bisa mengantarkan meja dan masalah saya ada fokus bisa terselesaikan. Jika masalah ini sudah terselesaikan, maka dapat fokus untuk kuliah tuh bisa kembali. Saya sangat menghargai apa yang akan kakak lakukan. Saya mengapresiasi itu semua. Jadi bagaimana setelah ngobrol selama beberapa menit ini, apa yang kakak lakukan? Saya merasa lega karena permasalahan saya bisa diceritakan dengan kakak. Selain itu saya mengetahui untuk mengatasi masalah dan saya tidak bingung lagi. Apakah kakak masih punya pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan? Kita akan membuat kesimpulan dari masalah yang kakak alami saat ini ya. Jadi kakak itu tuh sedang mengalami masalah bersama bapak kos dan teman kos kakak yang lama, di mana masalah itu membuat kakak kurang fokus dalam perkuliahan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bertemu di hari Minggu sesuai dengan kontrak yang saya lakukan sebelumnya, untuk membahas mengenai jadwal yang akan kakak lakukan untuk hari-hari berikutnya. Oke, jadi baik, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih karena kakak sudah mau datang untuk bercerita dan